Halo, salam 123. Yes, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton channel saya di Internal 4, yang sedang. Kiranya kalian diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dan diberikan segalanya apa yang kalian inginkan, dan dicukupi kebutuhan kalian sehari-hari. Oke, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjual produk tuh sekarang tuh nggak zamannya. Ya, menjual produk nggak zamannya lagi. Dulu mungkin kita sebagai sales atau sebagai marketing, kita menjual produk. Dari sisi produk itu kita menjual bagaimana kita memberikan informasi tentang keunggulannya. Ya, pertama kelebihannya produk tersebut, fitur-fiturnya, spesifikasinya, ya, dan harganya dibandingkan dengan merek-merek lain. Jadi kita memberikan informasi keunggulan produk kita. Ya. Juga ada lagi siapa pesaing produk kita itu siapa saja. Jadi kita harus mengetahui sebagai sales, juga sebagai marketing, juga sebagai mungkin sales professor. Jadi mereka mencari informasi. Juga apalagi yang dimana ada slow moving, fast moving. Jadi produk yang kurang laku, yang laku cepat. Jadi kita harus mengetahui, ketika dulu kita harus menjual produk, kita harus tahu sebenarnya area-area mana yang dimana mungkin kita sebagai sales kita harus mengetahui area ini, produk ini yang terkenal, area ini belum dimasukin produk yang belum ada, area ini produk lain yang rata-rata sudah terkenal. Dari sisi promosi mungkin teman-teman atau sebagai sales kita bisa memberikan informasi bahwa banyak, mungkin dari sisi ada nionbok, ada spanduk-spanduk, ada beberapa iklan-iklan bisa jadi bicara di nionbok atau baliho atau macam-macam. Jadi kita memberikan informasi dan kita ingin mendapatkan hal-hal yang dimana kita harus memberikan dan menjual produk bahwa kita lebih bagus daripada produk yang lain. Dan ketika hal itu juga kita harus memberikan informasi hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai sales ketika kita harus menjual produk kita. Dari sisi promosi kita mungkin dananya berkurang, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dimana kita harus menjual produk. Promo-promo apa aja, dapat diskon-diskon apa aja produk yang lain dibandingkan dengan produk kita. Jadi kita harus mengetahui strategi menjual produk. Nah, untuk saat ini mungkin nggak zaman lagi hal-hal seperti itu. Dulu iya, kita harus mengetahui karena bagaimana kita mengambil market. Yang dulunya suatu provinsi wilayah mungkin produk A yang terkenal, tetapi bagaimana kita mengambil produk itu, ya, market tersebut, supaya provinsi tersebut merek kita dikenal juga. Sekarang, untuk saat ini, menurut saya adalah saat ini kita harus bicara merek, brand. Kita menjual brand, bukan menjual produk lagi. Kenapa saya bilang kita harus menjual brand? Yang dulunya mungkin kita menjual produk dalam satu perusahaan, tentunya tidak satu produk saja kita menjual. Tentunya mungkin Bapak Ibu yang pemilik toko atau memiliki perusahaan harus juga menjual produk-produk yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga punya toko, punya warung, harus juga menjual produk-produk yang lain. Nah, dari situlah image sebuah merek itu akan dikenal. Karena dulu sebelumnya kita sudah menjual produk. Dari sisi pelayanannya, dari sisi kualitas produknya, kita sudah memberikan informasi kepada para pelanggan atau konsumen. Nah, sekarang bagaimana kita menjual brand, merek kita bisa diterima di pasar. Tentunya kita harus menambahkan produk. Yang dulunya satu produk, kita harus bertambah lagi dengan satu produk. Yang dulunya mungkin kita main produk ini, mungkin dari sisi mobile phone atau elektronik, kita harus tambah lagi satu produk. Juga kita harus, yang dulunya kita cuma menjangkau atau segmennya suatu daerah lain, mau tidak mau kita harus
melakukan pemetaan. Kita harus tahu bagaimana suatu merek itu bisa terkenal. Jadi kita yang dulunya menjual produk, kita tidak lagi, tapi kita memberikan informasi kepada pelanggan atau kepada pemilik toko atau kepada orang lain bahwa produk kita tidak jual produk satu, tapi kita menjual produk ini. Dan kita mulai saat ini ke depannya kita akan menjual produk-produk yang lain. Jadi ketika ada satu produk dulunya, dan sekarang kita ada memasuki produk yang lain, dari sisi bukan mungkin dari sisi dulunya mobile phone atau dulunya consumer good, kita beralih ke mungkin elektronik dan macam-macam. Dan dulunya mungkin Bapak Ibu dulunya menjual retail ya ke user, mau tidak mau Bapak Ibu yang pemilik toko harus mungkin bisa dengan kanvas. Bedanya adalah mungkin dari sisi perusahaan skupnya seperti itu. Kalau dari toko, Bapak Ibu harus memberikan informasi bahwa toko Bapak Ibu menjual beberapa macam produk. Tentunya mungkin ada satu mungkin pelanggan saya ketika dia menjual mobile phone, tetapi ada lagi yang dia jual dari sisi itu, tentunya dia menjual pakaian. Nah, dari situ nama tokonya tetap sama, tapi paling tidak orang lain mengenal bahwa toko ini menjual bermacam-macam produk. Dari situ ada rasa keyakinan bahwa toko ini sudah berbicara tentang mungkin mengekspansi bisnisnya, tapi di sisi lain juga ada rasa kenyamanan, ada rasa aman ketika membeli produk tersebut, bahwa produk pakaian dia dijual, produk mobile phone atau handphone dijual, tetapi kalau ada apa-apa mungkin dari sisi kerusakan, dari sisi tidak kenyamanan, tetapi pemiliknya masih ada di situ. Nah, dari sisi mungkin kembali lagi dari sisi mungkin menjual merek, mungkin kita yang dulunya menjual produk, kita memberikan informasi kepada para pelanggan atau kepada teman-teman kita atau para pemilik warung atau toko yang dulunya kita bergerak dalam bidang ini, kita harus juga memberikan informasi, meyakinkan bahwa kedepannya perusahaan kita akan ekspansi. Dan kita juga harus memberikan informasi kepada pelanggan atau user yang datang ke toko kita bahwa kedepannya kita akan membuka cabang di daerah tersebut, harganya sama, pemiliknya sama. Dari situ kita memberi informasi bahwa toko yang ada di daerah tertentu itu adalah pusatnya di daerah ini. Ketika para pelanggan komplain atau ketika para user pembeli ada sedikit bermasalah, jadi mereka bisa datang ke toko-toko manapun ketika mereka mau komplain atau masalah. Itu dari sisi toko. Tetapi dari sisi mungkin perusahaan, kita bisa memberikan informasi bahwa perusahaan kita dengan alamat berkantor di sini, dan ini kartu nama kita, dan kedepannya kita harus memberikan dari sisi pelayanan. Bukan hari ini kita bisa menjual, tetapi berikutnya kita harus memberikan garansi bahwa kedepannya bisnis kami akan, yang dulunya beralih di produk A, tetapi kami akan beralih ke produk B, tetapi itu masih dalam satu manajemen atau satu grup. Nah, buat Bapak Ibu, buat teman-teman, mungkin itu yang saya bisa bagikan, bagaimana yang dulunya kita cuma tidak hanya menjual produk-produk, tapi kita memberikan informasi brand dalam sisi toko kita, brand dalam sisi merek, bagaimana kita memperkenalkan bahwa toko kita, merek kita yang kita jual kepada user atau kepada pelanggan, bahwa ada satu garansi, ada satu ekspansi, atau dalam arti kata tidak ragu-ragu untuk membeli produk kita, untuk berbelanja di toko kita, bahwa produk yang kita jual, atau ketika Bapak Ibu datang ke toko kita dimanapun berada, ketika ada notanya dari sisi mungkin saya beli di suatu kabupaten, tetapi ketika saya berada di provinsi, kebetulan handphone saya rusak, mungkin di toko cabang kabupaten saya beli di sana, ketika di provinsi ada sedikit bermasalah, bahwa saya bisa datang ke toko provinsi tersebut. Nah,
Dari sisi perusahaan, ketika menjual merek mau tidak mau, yang dulunya kita bergerak di bidang lain mau tidak mau kita harus bekerja keras dari sisi pemataan area, dari sisi market intelligence apa yang harus kita kerjakan, dari sisi juga produk-produk apa saja yang dulunya merek-merek ini terkenal, kita harus mengetahuinya. Dari situ baru kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya yang dulunya kita menjual satu produk, ketika ada tambahan produk, mau tidak mau kita harus melakukan strategi-strategi tentang area-area mana yang harus kita kunjungi, area-area mana yang dimana merek-merek tertentu itu yang sangat terkenal di daerah tersebut. Dan tentunya kita harus, ketika mau maju bisnis kita, tidak bisa dengan jual satu produk, tapi kita harus menjual produk yang lainnya. Dari situlah tercipta suatu brand image, di mana tentunya dari sisi consumer good, dulunya ada produk mungkin mie, sekarang ada produk susu, ada lagi mereka mungkin menjual produk yang namanya kecap, ada lagi produknya mungkin saus. Dari situ mereka melihat mungkin di minimarket atau di warung bahwa ini adalah produknya dengan satu grup. Bisa jadi dengan satu depo, satu perusahaan menjual beberapa macam produk, dan tentunya ketika ada bermasalah mereka bisa bertanya apakah sales produk ini masih bekerja. Nah, jadi ada hubungannya ketika menjual produk ini dalam tentu divisi tertentu, kita bisa sampaikan kepada sales divisi lain bahwa toko ini ada sedikit masalah dan toko ini ada juga mau membeli produk kamu. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan. Bukan zamannya lagi menjual produk, tetapi kita bicara menjual merek, menjual brand. Ketika kita bisa memberikan informasi tentang brand kita, merek kita, ketika tempat kita bekerja, disitulah orang lebih, menurut saya lebih tertarik. Karena dari sisi keuntungan, ya mungkin merek yang lain mungkin keuntungannya sedikit, tetapi ketika merek baru kita baru mau ekspansi, mereka mungkin para pelanggan merasa ada suatu keyakinan bahwa produk yang kita bawa membawa keuntungan yang banyak. Terima kasih, jangan lupa subscribe, kiranya ini sedikit bisa memberikan informasi. Bukan zamannya lagi untuk menjual produk, alasannya seperti itu yang saya bisa bagikan. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.